Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 176-180 menemukan arah. Penampilan. Apa maksudnya? Jericho Lee tidak begitu mengerti. Dia telah berspekulasi tentang hal serupa sebelumnya, tetapi hal itu telah dibatalkan olehnya. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya membuat diagnosis inferensi, tapi tidak ada hasil, kan? Chang Xuande memandangnya. Jericho Lee mengangguk, ya. Saya mencoba menyimpulkan berdasarkan cedera tulang, saraf, batang otak dan lain sebagainya, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Kemungkinan besar luka yang dialami Kiwei bukanlah gejala yang saya lihat di permukaan, dan saya mencoba menyimpulkan dari arah parasitnya, namun tidak ada yang berhasil. Jika dia tidak dapat memikirkan jawabannya, maka Anda tidak perlu mencari Chang Xuande secara khusus. Chang Xuande tersenyum dan berkata, tebakan Anda sebenarnya tidak salah, tetapi Anda mengabaikan satu hal, yaitu setelah semua spekulasi ini saling menguatkan, Anda akan dapat menyimpulkan bahwa Kiwei tidak lumpuh karena alasan eksternal. Alasan eksternal. Jericho Lee tidak mengerti. Mari kita begini. Jika saya mengambil tulang belakang sebagai bagian yang terpisah, segala sesuatu yang lain, sistem saraf, sistem limfatik, darah, batang otak, adalah bagian eksternal yang tidak ada hubungannya dengan tulang belakang. Dengan kata lain, tidak ada hubungannya dengan tulang belakang. Alasan eksternal, tapi alasan internal. Lesi lumpuh ada di tulang belakang. Jericho Lee bereaksi. Itu benar. Chang Xuande memberikan jawaban yang pasti, tidak ada alasan lain yang dapat mendiagnosis penyebab suatu penyakit. Ini membuktikan bahwa itu bukan karena batang otak, saraf, dan sejenisnya, itu hanya karena bagian ini. Tulang belakang. Jericho Lee mengerutkan kening, dia masih tidak mengerti sedikit pun, tetapi guru, selama pemindaian, ada beberapa tes yang memberikan suntikan zat radioaktif kepada seseorang untuk meningkatkan efek pemindaian. Jika itu masalah tulang belakang, maka itu harus dipindai. Keluarkan. Tapi pemindaian tulang belakang Kiwei sangat normal, tidak ada masalah dengan itu. Dia mengatakan ada masalah dengan tulang belakangnya, tetapi pemindaian menunjukkan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Bukankah hal tersebut sangat bertolak belakang? Mendengar itu, Chang Xuande tertawa, Jericho Lee, beginilah kebiasaanmu berpikir. Apakah mesin pemindai adalah segalanya? Ada beberapa hal yang mungkin tidak dapat dideteksi oleh instrumen, seperti benda di dalam tulang belakang. Lee Jericho Lee terkejut, lalu dia menatap Chang Xuande dengan tidak percaya, Tuan, maksud Anda penyebab penyakitnya ada di sumsum tulang belakang? Iya, kalau hasil pemeriksaannya tidak ada masalah, maka kemungkinannya hanya ada satu, yaitu di dalam tulang belakang. Chang Xuande mengambil sepotong informasi dari rekam medis. Namun, mesin tidak maha kuasa. Jika ada masalah pada tulang belakang, pemindaian tulang belakang pun akan sangat sulit. Tulang belakang bisa dikatakan sebagai tulang punggung tubuh manusia. Oleh karena itu, pengobatan modern sangat berhati-hati dalam memeriksa tulang belakang. Sekali tulang belakang rusak, kemungkinan besar akan menyebabkan kelumpuhan. Jericho Lee memegang peta tulang belakang, dan mempelajarinya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun pada pemindaian. Mesin yang memindai tulang belakang hanya akan memperlihatkan sepotong tulang belakang putih, dan cairan tulang belakang, sumsum tulang belakang, dan hal-hal lain di dalamnya akan sulit untuk dipindai. Keluar, guru, apakah itu yang Anda maksud? Ya. Chang Xuande mengangguk, karena cairan tulang belakang dan tulang belakang adalah satu, dan ada masalah di dalamnya, permukaan tulang belakang akan terlihat. Selama Anda menyuntikkan bahan kimia untuk bereaksi dan memindai melalui cahaya, warna area yang bermasalah akan berbeda dari tempat lain, sehingga mudah untuk mengidentifikasinya. Tapi misalkan ada yang salah dengan tulang belakangnya, tapi tidak terlalu parah sampai membuat tulang belakang terkorosi, jadi permukaannya tidak meninggalkan bekas apapun. Jericho Lee tiba-tiba menyadari, jika masalah di dalam tidak mulai memburuk, tentu saja, hal itu tidak akan mempengaruhi saraf, batang otak, dan jaringan lain saya, sehingga semua jaringan lain di permukaan terlihat sehat, namun kenyataannya, itu adalah hanya luka yang sangat tersembunyi. Anak ini layak untuk diajar. Chang Xuande mengangguk setuju. Informasi menunjukkan bahwa semua tes Kiwei normal, tetapi itu hanya penampakan kamuflase dari lesi tersebut. Ketika lesi benar-benar mulai muncul, semua data pengujian akan menjadi tidak normal. Mata Jericho Lee bersinar karena kegembiraan, ini luar biasa. Dia menemukan arahnya. Kalau begitu, bisakah kamu mengetahui bagaimana kondisi tulang belakangnya? Arahan umum telah ditemukan, dan sisanya adalah memastikan rahasia tulang belakang. Chang Xuande mengulurkan tangannya, saya tidak tahu, hanya ada informasi sebanyak ini, saya tidak memiliki mata perspektif. Jawaban ini membuat Jericho Lee bingung harus tertawa atau menangis. Dia mengira Chang Xuande telah mendiagnosis penyakitnya,
tetapi dia tidak menyangka dia akan memberikan jawaban seperti itu, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Namun, sejujurnya, informasi di rekam medis hanya sebanyak ini. Hanya ada sedikit hal tentang tulang belakang. Chang Xuande bukanlah dewa. Sungguh mengesankan baginya untuk dapat menentukan bahwa penyakit itu tersembunyi di tulang punggungnya menggunakan informasi ini. Terima kasih Tuan. Jericho Lee cemas. Dengan arahan ini, akan lebih mudah baginya untuk mendiagnosis penyakitnya. Dia tidak lagi menjadi lalat tanpa kepala. Chang Xuande memandangnya, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya punya ide, karena penyakit ini tersembunyi di tulang belakang, tetapi dapat menyebabkan gejala kelumpuhan, ini pertama kalinya saya melihatnya. Penyakit ini parah, ringan dan ringan pada saat bersamaan. Belum menyebar, tapi tersembunyi sehingga tidak terlihat sama sekali. Mungkin karena Anda belum pernah melihat kasus sesulit ini sebelumnya, tapi aku khawatir kamu harus memikirkan cara lain. Untuk bisa melumpuhkan seseorang sambil memeriksa statistiknya dengan benar, ini jelas bukan penyakit biasa. Jika dia ingin mengetahuinya, dia harus menyelidikinya dari arah khusus. Biasanya, mustahil baginya untuk menemukan penyebab penyakit ini. Aku mengerti, Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, dan mulai merenung dalam hatinya. Mungkinkah dia tidak salah saat mencoba menyimpulkan arah parasit tersebut? Mungkin ada parasit yang lahir di tulang belakang Qi Wei, itulah sebabnya dia mengalami gejala yang aneh. Namun, parasit jenis apa yang dapat bertahan hidup di sumsum tulang belakang? Dia bahkan belum pernah mendengarnya. Sepertinya dia harus pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi di perpustakaan, jadi dia mungkin bisa menemukan sesuatu di sana. Aku sudah memberimu arahan, selebihnya tergantung keberuntunganmu. Bagaimana kalau begini, saya juga akan memeriksanya dalam beberapa hari ke depan. Mungkin saya bisa menemukan jawabannya, Chang Xuande masih sangat tertarik dengan penyakit rumit semacam ini. Terima kasih, Guru. Jericho Lee sangat gembira. Jika Chang Xuande bersedia membantu, itu pasti akan menyelamatkannya. Banyak waktu. Baiklah, dokumennya sudah siap. Ayo pergi. Chang Xuande dengan santai mematikan semua peralatan di ruang proyeksi, lalu menutup pintu. Jericho Lee sangat bersemangat sepanjang jalan. Lagi pula, dia memiliki arahan yang jelas untuk menyelidiki penyebab penyakit Qi Wei, dan dia merasa bahwa dia sudah sangat-sangat dekat dengan penyebab sebenarnya dari penyakitnya. Bab 177 Apakah lebih penting dari kehidupan? Keduanya berbicara dan tertawa ketika mereka datang ke aula klinik. Dr. Chang. Jericho Lee. Saat itu, sebuah bayangan bergegas masuk dari luar rumah sakit. Setelah melihat Jericho Lee, dia segera bergegas. Melihatnya, Jericho Lee sedikit terkejut. Cudong, kenapa kamu ada di sini? Cudong tiba-tiba bergegas ke depan, tangan kanannya meraih lengan Jericho Lee dan menariknya menuju pintu keluar rumah sakit. Ikutlah denganku. Tunggu sebentar. Jericho Lee dengan cepat melepaskan tangannya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Mengapa kamu terburu-buru? Duduklah dan luangkan waktumu. Tidak ada waktu, sesuatu yang besar telah terjadi. Cudong sangat cemas, dia tidak punya mood untuk tinggal, dan melompat-lompat di tempat. Ekspresi cemas itu menyebabkan Jericho Lee menjadi bingung, apa yang terjadi? Katakan padaku. Ikuti aku dan kamu akan tahu. Cudong melirik Chang Xuande, yang berada di samping, tetapi tidak mengatakan apapun. Jericho Lee segera menepiskan tangannya, aku sibuk sekarang, aku tidak punya waktu untuk berlarian membabi buta bersamamu. Ada sesuatu yang perlu kamu klarifikasi, jika tidak, aku tidak akan mengikutimu. Ini. Kenapa kamu begitu keras kepala? Cudong panik. Kaulah yang keras kepala. Jericho Lee memutar matanya. Melihat perban di tangan kirinya, dia buru-buru berkata, duduklah di sana. Karena kamu di sini, izinkan aku melihat tanganmu. Tidak masalah kurang dari seminggu, bukan, Guru. Chang Xuande tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak menolaknya. Dia menganggukkan kepalanya, tidak apa-apa jika ini sedikit lebih awal, biarkan aku melihat bagaimana tanganmu pulih. Meskipun dia tidak ingin Jericho Lee melakukannya terlibat dengan seseorang seperti Cudong, Jericho Lee telah memberitahunya bahwa dia akan berhati-hati, jadi dia mempercayainya. Iya, jam berapa sekarang? Tanganku baik-baik saja. Cudong tidak berminat untuk tinggal di dalam tempat ini. Dia tidak datang ke sini untuk berkunjung, dia datang untuk mencari Jericho Lee, dan melihat Jericho Lee tidak ingin pergi bersamanya, dia menjadi marah. Ayo. Aku sudah menyuruhmu duduk. Jericho Lee tidak peduli apakah dia setuju atau tidak, dan mendorongnya ke kursi di aula. Jericho Lee, kamu, saat pantat Cudong menyentuh kursi, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan berbalik untuk melihatnya. Duduklah. Omong kosong. Kami akan membicarakannya setelah kami memberikan diagnosis baru. Jericho Lee langsung menekannya. Orang ini sungguh menyebalkan, seperti anak ADHD. Cudong hampir menjadi gila, dia benar-benar tidak datang ke sini untuk menemui dokter.
Apa yang sebenarnya terjadi? Chang Xuandei berjalan ke depan dan meraih tangan kirinya untuk melihatnya, lalu dengan sangat terampil melepaskan kain kasa untuk memeriksanya. Proses penyembuhan lukanya tidak buruk, dan cedera pada sarafnya juga sudah sedikit lebih baik. Seharusnya baiklah. Dengan itu, dia mengeluarkan perban kasa dan beberapa ramuan, dan memberi Cudong ramuan kasa baru. Setelah setengah bulan, yang perlu Anda lakukan hanyalah membongkarnya. Jika saatnya tiba, Anda bisa membongkarnya sendiri atau datang ke sini untuk membongkarnya. Ingatlah bahwa selama ini, Anda tidak boleh menggunakan terlalu banyak kekuatan pada lengan kiri Anda untuk menghindari mempengaruhi pemulihan Anda. Setelah melakukan segalanya, Chang Xuandei memperingatkan lagi. Namun, Cudong tidak dapat mendengarkan perintah dokter ini sama sekali. Baik. Sekarang, pikirannya terbakar oleh kecemasan, apa yang akan terjadi jika dia bisa mendengarkan perintah dokter ini? Apakah kamu mendengar perintah guru? Jericho Lee memelototinya, ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Kemana orang ini melihat? Begitu absen berpikiran. Aku, mendengarnya, kata Cudong dengan nada yang sangat berlawanan. Dia kemudian segera ingin berdiri dan berkata kepada Jericho Lee, sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Jika kamu tidak bergegas sekarang, itu akan terlambat. Masalah besar apa yang lebih penting daripada hidupmu? Jericho Lee memutar matanya ke arahnya. Mengapa orang ini begitu gila? Kamu benar-benar lebih penting daripada hidupku. Jika kamu tidak bergegas sekarang, itu akan terlambat. Cudong sangat cemas. Jericho Lee memasang wajah tak berdaya saat dia menghela nafas dan berkata, baiklah kalau begitu, bicaralah pelan-pelan, apa sebenarnya yang kamu inginkan untuk dibicarakan? Aku. Tarik napas dalam-dalam dan bicaralah sedikit demi sedikit. Katakan dengan jelas, jangan gigit lidahmu. Jericho Lee tenang dan tenang, wajahnya tersenyum santai, dan tidak ada tanda-tanda gugup. Cudong hanya ingin menggigit lidahnya dan bunuh diri. Menahan diri kemarahannya, dia dengan cepat berkata, orang-orang dari geng naga laut telah menyelidiki latar belakangmu, mereka telah menyelidikimu secara menyeluruh. Itu saja. Jericho Lee membuka tangannya dan menatapnya dengan ekspresi lucu. Dia mengira itu adalah sesuatu, tapi ternyata ada seseorang dari geng naga laut yang menyelidikinya. Lagi pula, dia telah membunuh Suming dan memukuli begitu banyak orang dengan geng naga laut. Geng naga laut pasti akan menganggapnya sebagai duri di sisinya. Karena mereka akan melenyapkannya sebagai musuh, lalu mereka harus menyelidiki latar belakangnya secara menyeluruh untuk menyingkirkannya. Tentu saja tidak. Cudong merasa lidahnya seperti akan menjadi simpul. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, setelah geng naga laut menyelidiki latar belakangmu, mereka bahkan pergi mencari jagoan besar itu, dan bersiap untuk bergabung dengannya untuk mencari kakak Yu, memaksanya untuk menyerah, dan melepaskan Su Dadao. Mendengar hal tersebut, ekspresi Jericho Lee akhirnya berubah. Dia mengerutkan kening dan menatap Cudong dengan tidak percaya, apakah kamu nyata? Tentu saja benar. Cudong menelan nafasnya, dan berkata dengan sangat tegas, mereka mengancam kakak Yu, bahwa jika mereka tidak membatalkan tuduhan terhadap Su Dadao dan mengubah kesaksiannya, kakak Yu akan hancur, dan bahkan merampas semua miliknya. Apakah mereka benar-benar mengatakan itu? Wajah Jericho Lee menjadi gelap. Sangat. Kata-kata besar yang kamu miliki di sana. Jericho Lee mendengus dingin, wajahnya menunjukkan kemarahan yang sangat besar. Dia tidak pernah menyangka bahwa geng naga laut dan yang lainnya akan mengambil tindakan sejauh 1 inci darinya. Jika dia mengancam dan menangkap seseorang, biarkan saja. Sekarang dia bahkan telah melakukan sesuatu seperti merusak reputasi seseorang, bukankah dia harus membunuh orang itu dan menggantungnya di tembok kota? Terlalu lancang. Teriakannya yang marah membuat takut semua orang di sekitarnya. Jantung Kuang Ziming dan 3 lainnya berdebar sesaat, namun mereka tidak tahu kenapa, namun mereka merasakan gelombang ketakutan di hati mereka. Adapun Chang Xuandei, dia belum pernah melihat Jericho Lee begitu marah sebelumnya. Sepertinya dia sangat dekat dengan Yuhi dan menganggap masalah Yuhi sebagai miliknya. Chang Xuandei hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, Jericho Lee, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan? Ekspresi Jericho Lee melonggarkan, dan berbalik untuk menatapnya, Tuan, saya ingat semua yang Anda katakan. Jangan khawatir, saya tidak akan sembrono. Saya hanya tidak ingin melihat beberapa orang melakukan kejahatan, dan saya tidak melakukannya. Aku tidak ingin melihat beberapa orang mengalami nasib yang sama sepertiku. Jika Su Dadao lolos tanpa hukuman, dan bahkan diselamatkan, Yuhi harus menanggung ketidakadilan selamanya. Mungkin kalaupun dia meninggal, dia tidak akan mampu menghadapi istrinya yang sudah meninggal. Misalnya, dia jelas telah menyelamatkan nyawa Qi Wei, tetapi dia harus menanggung keburukan karena merugikan orang lain, menyebabkan namanya hancur. Bahkan saat ini, dia hanya bisa berjuang belajar kedokteran untuk menyembuhkan penyakit Qi Wei, dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia benar-benar tidak tahan.
Bab 178 Yuhe yang putus asa. Selama kamu ingat, kamu hanya perlu berhati-hati. Chang Xuande berhenti bicara dan tidak melanjutkan. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, dia menatap Cudong, di mana mereka sekarang. Bawa aku ke sana. Petik 2. Cudong akhirnya mendapatkan jawabannya. Dia berdiri dari kursi, merentangkan kakinya, dan bergegas keluar pintu. Dia berharap dia bisa berlari secepat yang dia bisa. Saat ini, mereka berada di tempat di mana kamu mencari gedungku yang belum selesai. Saudaraku, pikirkan cara untuk menghadapi mereka, tetapi mereka tidak memiliki cukup kekuatan, jadi mereka tidak akan bisa menahannya juga. Lama. Orang-orang kakak Yu sendiri, kekuatan mereka pasti tidak sekuat orang-orang dari geng naga laut, jadi kita perlu mempercepatnya. Justru karena sulit bagi orang-orang mereka untuk bertahan melawan orang-orang dari laut geng naga yang sebelumnya dia terburu-buru. Bangunan yang belum selesai itu. Jericho Lee berpikir sejenak, lalu mengucapkan kalimat, waktu sangat penting, saya akan pergi dulu. Kamu, Cudong ingin mengatakan, tidak peduli seberapa cepat kamu pergi, kemana kamu bisa pergi, tetapi dalam sekejap mata, dia melihat sesosok tubuh berlari jauh, dan tidak ada jejak Jericho Lee di sisinya. Rahangnya ternganga, dan dia menggosok matanya seolah-olah dia melihat hantu. Dia tidak melihat sesuatu, kan? Bagaimana kecepatan Jericho Lee bisa begitu cepat? Hei, tunggu aku. Sadar kembali, Cudong segera berteriak dan berlari mengejar. Pada saat yang sama, di dalam gedung yang belum selesai. Yuhi saat ini bersembunyi di antara lantai, mengandalkan ruang di sekitar sudut gedung yang belum selesai untuk menyembunyikan sosoknya. Adapun bawahannya sendiri dan bawahan Cudong, mereka mengepung gedung belum selesai dan menunggu sesuatu terjadi. Mereka sedang menghadapi orang-orang geng naga laut, dan suasananya sangat tegang, seolah-olah mereka akan mulai bertarung saat perkelahian terjadi. Bawa si brengsek Yuhi itu kemari. Long Wu melipat tangannya di depan dada, wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik dan cemoohan, seolah-olah dia meremehkan seseorang yang bersembunyi di dalam. Anda ingin dia keluar begitu saja? Ini adalah wilayah kakak dong kita, pergilah. Salah satu antek Cudong dengan dingin mengejeknya, seolah dia tidak peduli dengan kata-kata pihak lain. Jadi bagaimana jika itu wilayahmu? Long Wu tidak terlalu memikirkannya, ekspresinya sangat menghina. Setelah Yuhi mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Brengsek. Bagaimana orang ini bisa begitu jelas mengenai hal ini? Kakak Yu, jangan khawatir, kakak dong pintar. Jadi bagaimana jika dia tahu kakak dong akan meminta bala bantuan? Bukannya dia kehabisan kakak dong? Berkata dengan nada acuh tak acuh. Ya. Wilayah kami telah direnovasi di kakak dong, ada jalan rahasia. Ketika orang-orang di kakak Yu tidak memperhatikan, Anda dapat keluar melalui jalan rahasia, selama kecepatan Anda cukup cepat dan mereka tidak dapat mengejar Anda. Antek lainnya juga dengan cepat berkata. Yuhi memandang mereka, bagaimana denganmu? Adik laki-laki itu tertawa dan berkata, kami tidak peduli, target mereka adalah kamu, kakak Yu. Selama Anda tidak ada, mereka tidak akan bisa mengancam kita. Dan kita bisa membodohi orang-orang di sini, mengacaukan penilaian mereka. Saat Yuhi pergi melalui jalan rahasia, mereka tetap diam. Dengan begitu, orang-orang dari geng naga laut akan mengira Yuhi belum pergi. Saat dia bereaksi, Yuhi sudah jauh. Target Long Wu adalah Yuhi, tidak ada alasan baginya untuk berkelahi dengan mereka kentang goreng kecil. Mungkin ketika dia melihat Yuhi telah melarikan diri, dia akan segera berbalik dan mengejarnya. Tidak. Ini terlalu berbahaya. Yuhi menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, bagaimana dia bisa melarikan diri sendirian. Itu terlalu tidak loyal. Kakak Yu, kamu adalah kakak laki-laki kami, melindungimu adalah tanggung jawab kami. Tidak peduli apa, kamu tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Itu benar, jika kami mendarat di tangan Long Wu, semuanya akan berakhir. Bajingan Long Wu itu bukan orang baik, hatinya berbisa. Selama kamu lolos dari kakak Yu, kami akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Tidak ada lagi yang penting. Beberapa dari mereka berbicara bolak-balik, sangat setia, mereka tidak peduli apakah mereka dalam bahaya atau tidak. Selama Yuhi bisa melarikan diri, itu lebih penting dari apapun. Kakak Yu, berhentilah ragu. Jika kamu tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Salah satu antek mengintip keluar. Jika mereka tidak bertindak, cepat atau lambat Long Wu akan menyadari kelainan itu. Pada akhirnya, dia memerintahkan orang-orang untuk menyerang, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Wajah Yuhi berubah, dia mengertakkan gigi dan ragu-ragu. Itu adalah lelucon paling ironis di dunia untuk memikirkan betapa mulianya dia dulu, tapi sekarang dia direduksi menjadi seperti itu. Tentu saja, dia sangat jelas bahwa King San adalah seseorang yang tidak takut dengan api atau kayu bakar.
Jika dia masih hidup, ada kemungkinan dia bisa membalikkan keadaan, dan jika dia jatuh ke tangan Long Wu, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Jika dia kehilangan nyawanya, maka semuanya akan hilang. Kakak Yu, cepat ambil keputusan. Jangan ragu lagi, sudah terlambat. Yu Hi mengatupkan giginya, dan berkata dengan nada minta maaf, maaf. Saat aku mendapatkan semuanya kembali, aku akan memberikan kompensasi kepada semua orang. Cepat atau lambat, dia pasti akan mendapatkan kembali semua hutang Long Wu dan Zhu Dadao padanya. Kakak Yu, pergi. Yu Hi menarik napas dalam-dalam dan diam-diam pindah ke sudut tepat di selatan gedung belum selesai. Di lokasi itu terdapat sepetak alang-alang, dan jaraknya hanya 3 atau 4 meter. Ada sungai buatan di samping alang-alang. Jika seseorang berjalan melewati alang-alang, akan sangat sulit bagi siapapun untuk menemukan jejaknya. Di bawah perlindungan bawahannya, Yu Hi diam-diam keluar dari gedung, mengambil keuntungan dari orang-orang dari geng naga laut yang tidak memperhatikan, dia langsung menyerbu ke dalam alang-alang. Secara kebetulan, dengan bantuan bawahannya, dia berganti pakaian menjadi satu set pakaian berwarna kuning tanah, dan kebetulan terlihat persis sama dengan alang-alang yang mengering. Dia melarikan diri dengan sangat cepat. Selain bawahan Cudong, tidak ada yang memperhatikan hal lain tentang geng naga laut. Saat ini, Long Wu sedang marah, daya tahannya sudah mencapai batasnya. Biarkan aku memberinya peringatan terakhir, keluarkan dia dari sini. Seorang antek mendengus dengan jijik, kau menyuruh kakak Yu untuk keluar. Kamu pikir kamu ini siapa? Bah, apa-apaan ini? Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai daun bawang. Kamu berpura-pura menjadi kuat dan berteriak begitu keras, kenapa kamu tidak menagihnya? Mereka hanya berdiri di sana dan berteriak, seolah-olah mereka sungguh luar biasa. Bawahan lainnya juga mulai mengejeknya, mereka sama sekali tidak tertarik pada Long Wu. Kalian semua sedang mencari kematian. Long Wu sangat marah, ini pertama kalinya dia melihat orang yang begitu keras kepala, menyebabkan dia menjadi gila. Jika bukan karena takut Yu Hi akan melarikan diri, dia pasti sudah menyuruh anak buahnya masuk. Menghadapi kelompok ini ejekan orang-orang, Long Wu tidak dapat menahannya lebih lama lagi, karena itu masalahnya, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Semuanya dengarkan, kelilingi seluruh bangunan yang belum selesai dan dekatkan ke tengah. Saya tidak percaya anjing bermarga Yu akan bisa melarikan diri seperti ini. Bab 179 pelarian mendebarkan, ya Pak. Dengan Cheng Tao memimpin, lebih dari 50 orang dari geng naga laut membentuk lingkaran, mengelilingi area tersebut kecuali celah di alang-alang. Selangkah demi selangkah, mereka berkumpul di tengah, siap membungkus pangsit. Ini buruk. Mereka bersiap memblokir semua rute pelarian kami. Jika kita membiarkan mereka mengambil pangsitnya, kita tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun mereka mengira orang-orang dari geng naga laut akan melakukan ini, mereka tetap panik ketika melihat yang lain. Pesta mengelilingi mereka. Dari segi jumlah, mereka hanya berjumlah sekitar selusin orang. Dibandingkan dengan 50 atau lebih orang di depan mereka, perbedaannya terlalu besar. Belum lagi banyak orang dengan geng naga laut yang telah melalui ratusan pertempuran, memiliki keterampilan bertarung yang sangat kuat, dan jauh lebih kuat dari mereka. Apa yang harus dia lakukan? Semua orang di bawah gedung belum selesai saling memandang, melihat kegelisahan dan kegelisahan di mata mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka akan mati tentu saja. Sial. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Orang besar, serang. Serang ke depan dan ciptakan jalur darah. Tidak diketahui siapa yang meneriakannya, tapi emosi orang-orang yang tersisa langsung tergerak. Semua orang berseru serempak, dan menerkam ke arah orang-orang dari geng naga laut. Dalam sekejap mata, kedua kelompok orang itu bentrok. Pukul dia dengan keras. Apapun yang terjadi, kamu harus menangkap Yu itu. Long Wu sudah merencanakan ini sejak lama. Setelah menangkap Yu Hi, dia akan menyiksanya untuk memaksanya menyerah, membuat Yu Hi setuju untuk membatalkan tuduhan terhadap Zhu Dadao, dan kemudian mengubah kesaksiannya. Jika Yu Hi tidak melakukannya setuju, maka dia akan mempermalukan Yu Hi dan mengubahnya menjadi tikus yang ingin dikalahkan semua orang. Rencananya sempurna. Selama Yu Hi bukan pria tangguh, dia tidak takut Yu Hi tidak menyerah. Mengandalkan keunggulan absolut dalam jumlah dan kekuatan, geng naga laut dengan cepat berada di atas angin. Dengan kelompok bawahan Cudong dan bawahan Yu Hi memukuli mereka, lebih dari selusin orang dipukuli dan dipaksa mundur menuju gedung yang belum selesai arah. Kamu ingin menghentikan kami dengan kekuatan seperti ini, buru-buru masuk. Sudut mulut Long Wu menyeringai bangga. Hasilnya adalah arah yang paling dia harapkan, dan Yu Hi sudah menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Pergi. Hentikan mereka. Cheng Tao dengan dingin berteriak kepada antek-anteknya, dan sosoknya melintas saat dia menyerbu ke dalam gedung yang belum selesai, seolah-olah dia telah memasuki dunia tanpa manusia.
Ketika dia bergegas ke gedung yang belum selesai, dan menyapukan pandangannya ke beberapa ruangan, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, dan ekspresinya langsung menjadi gelap, tidak bagus. Kakak Long, Yuhi telah melarikan diri. Apa? Long Wu yang berpuas diri mendengar ini dan wajahnya berubah. Dia bergegas melewati kerumunan dan pergi ke gedung yang belum selesai, mencari di beberapa ruangan, tetapi dia tidak dapat menemukan Yuhi sama sekali. Wajahnya berubah jelek, terkutuk. Dia benar-benar kabur. Dia benar-benar kabur. Awalnya, dia mengira selama anak buahnya berhasil masuk ke gedung yang belum selesai, Yuhi akan bisa menangkap mereka. Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak pernah menyangka Yuhi akan menghilang. Sempoanya jatuh rata. Sial, bagaimana dia bisa melarikan diri? Cheng Tao tidak bisa mengerti, jelas bahwa ketika mereka mengelilingi Yuhi, dia yakin bahwa dia telah bersembunyi di dalam gedung yang belum selesai. Sekarang Yuhi telah menghilang, mungkinkah itu dia pernah melihat hantu di siang hari bolong? Temukan untukku. Long Wu mengatupkan giginya, dan segera mulai mencari di gedung yang belum selesai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Cheng Tao juga mulai mencari jejak, dan dengan sangat cepat, dia melihat alang-alang di sebelah selatan gedung yang belum selesai. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan langsung memanjat jendela gedung yang belum selesai dan berlari ke alang-alang, di mana ada jejak kaki yang sangat jelas. Dia segera berbalik, dan pergi ke depan Long Wu, kakak panjang. Kami menemukan jejaknya, dia melarikan diri dari alang-alang di luar. Long Wu segera mendatangi alang-alang, dan ketika dia melihat jejak kaki itu, ekspresinya menjadi lebih jelek dari sebelumnya, bajingan. Mereka benar-benar berhasil melarikan diri dari tempat terkutuk itu. Sebelumnya, ketika mereka telah mengepung seluruh area dengan bangunan belum selesai, karena alang-alang berada tepat di luar, tidak mudah untuk keluar, sehingga tidak terhalang. Pantas saja kakak Long tidak setuju ketika kamu dipanggil Yuhi. Pencuri tua Yuhi itu mungkin menyelinap ke alang-alang saat kita tidak memperhatikan. Cheng Tao sepertinya sudah mengerti segalanya. Ekspresi menyeramkan, menakutkan dan dingin muncul di wajah dingin Long Wu. Dia berteriak kepada bawahannya, kalian semua, berhenti. Bajingan bermarga Yu itu lari dari alang-alang. Pergi dan kejar dia. Kemana Yuhi melarikan diri? Wajah bawahan Cudong semuanya berubah, tetapi mereka segera menyadari bahwa Yuhi telah melarikan diri sekitar 7 hingga 8 menit, jadi dia seharusnya sudah lari jauh. Jika mereka berlari cukup jauh, akan sulit menangkapnya. Hahaha. Long Wu, kamu bajingan, kamu masih ingin mengejar kakak Yu. Dia sudah kabur. Kamu bodoh, kamu ingin mengejar kakak Yu. Ayo pergi ke kehidupan selanjutnya. Semua bawahan Cudong tertawa terbahak-bahak. Misi mereka akhirnya selesai, dan meskipun mereka tidak bisa membuat Yuhi pergi dengan bermartabat, setidaknya mereka membiarkan Yuhi keluar dengan selamat dari tempat berbahaya ini. Long Wu sangat marah hingga dia hampir menjadi gila, sambil mengertakkan giginya dia berteriak, bajingan. Kamu bajingan, kamu bahkan tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika kamu melawanku. Pukul mereka masing-masing dengan kejam untukku, dan kalian semua, segera kejar mereka. Jika kalian bisa mengejar, maka kami kalah. Namun, para antek tidak takut sama sekali. Sebaliknya, mereka dengan gembira tertawa terbahak-bahak. Bahkan ketika dihadapkan dengan pemukulan pakar geng naga laut, dia tidak terlalu memikirkannya. Hal ini membuat Long Wu marah hingga lubang hidungnya mengeluarkan asap, menyebabkan dia semakin menghentakkan kakinya, saat dia memerintahkan bawahannya untuk berteriak pukul dia. Bertarung sampai mati. Tidak ada satupun yang bisa dilepaskan. Di sisi ini, setelah Yuhi melarikan diri dari alang-alang, dia melebarkan kakinya dan segera berlari, berharap dia bisa berlari secepat yang dia bisa. Dia berbalik dan melihat ke arah gedung yang belum selesai, menghela nafas dalam hati. Dia tidak bisa mengecewakan pengorbanan yang telah dilakukan bawahannya, jadi bagaimanapun caranya, dia harus melarikan diri ke tempat yang aman. Dia tidak tahu seberapa jauh dia berlari, tapi dia merasa lelah dan kehabisan nafas, tapi dia tetap saja harus berlari. Tekadnya mendukungnya, jadi dia harus berlari sejauh yang dia bisa. Bang! Saat dia berlari, dia tiba-tiba merasa seperti menabrak sesuatu, terpental dan jatuh ke tanah. Sakit parah sekali, tiba-tiba dipukul seperti itu, membuat Yuhi pusing, namun reaksi pertamanya setelah dipukul adalah dia ditangkap oleh Long Wu. Dia mengutuk dan bangkit dari tanah pada saat yang sama dan berlari, siapa yang menghentikan saya? Kamu, namun, saat dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah yang dikenalnya itu, kutukannya tiba-tiba terhenti. Matanya membelalak tak percaya. Matanya langsung memerah saat dia dengan bersemangat bertanya, kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Bab 180 Jangan anggap hidupmu sebagai lelucon. Kakak Yu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Jericho Lee memandang Yuhi yang kotor dan acak-acakan di depannya, dan tidak dapat mempercayai matanya.
Baru beberapa hari sejak terakhir kali mereka bertemu, bagaimana Yuhi bisa menjadi orang yang begitu merosot? Sesuatu telah terjadi, kata Yuhi sambil menyeka debu di wajahnya dengan lengan bajunya. Saat dia melewati alang-alang tadi, pakaiannya kotor semua dan wajahnya dipenuhi banyak debu. Dia menarik jari Koli dan berkata, tempat ini berbahaya, ayo pergi dulu. Meskipun sangat aman baginya untuk keluar melalui jalan rahasia dan tidak menarik perhatian orang-orang geng naga laut, selama orang-orang geng naga laut menyerang, mereka akan mengetahui bahwa dia telah melarikan diri. Selama mereka memperhatikan dengan cermat, mereka akan menemukan sepetak alang-alang, dan kemudian berlari untuk menemukannya. Jika dia tidak lari sekarang, dia pasti akan ditangkap oleh orang-orang dari geng naga laut. Itu seseorang dari geng naga laut, kan? Namun, jari Koli tidak menggerakkan kakinya, dan malah mengerutkan kening, mereka seharusnya pergi ke gedung belum selesai untuk mengepungmu, kan? Chu Dong memberitahuku. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini, ayo pergi dulu. Yuhi tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Jari Koli menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Aku akan menunggu mereka. Jangan konyol, mereka punya begitu banyak orang. Bagaimana kamu bisa mengalahkan begitu banyak dari mereka sendirian? Yuhi telah melihatnya. Long Wu telah membawa lebih dari 50 orang, bahkan jika hanya setengah dari mereka yang berhasil mengejar, itu akan menjadi lebih dari 20 orang. Dengan lebih dari 20 orang mengelilingi dan menyerang jari Koli, tidak peduli seberapa kuat jari Koli, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan orang sebanyak itu. Sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan. Sudut mulut Li Qiang membentuk senyuman ringan. Itu belum tentu benar. Jika ya, saya pastikan mereka tidak pernah kembali. Jari Koli. Yuhi meninggikan suaranya, kamu mempermainkanku. Jangan menganggap hidupmu sebagai lelucon. Kakak Yu, pergilah dulu, aku akan pergi menemui mereka. Jari Koli tidak punya niat untuk mundur. Sebaliknya, apa yang dia katakan mengejutkan Yuhi. Saat berikutnya, Yuhi melihat bahwa bukan hanya jari Koli yang tidak pergi, dia sebenarnya berjalan menuju gedung yang belum selesai atas kemauannya sendiri. Dia kaget, bergegas ke depan dan meraih tangan jari Koli, apa yang kamu lakukan? Hemat waktu dan biarkan mereka datang, jawab jari Koli dengan ekspresi santai, tanpa rasa panik dan takut. Kakak Yu, bagaimana kalau kamu pergi dulu? Permusuhannya dengan geng naga laut harus diakhiri. Yuhi tercengang sekali lagi. Saat dia ingin membujuknya, jari Koli sudah berjalan jauh. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia ingin melarikan diri sendirian? Tidak. Dia tidak bisa begitu saja melihat jari Koli membuang nyawanya. Kemungkinan terburuknya, dia hanya akan mengikutinya dan bersembunyi. Ketika kelompok Antek Cudong melindungi pelariannya dengan nyawa mereka, itu sudah membuatnya merasa sangat bersalah. Tapi sekarang, melihat jari Koli mendekati kematian, dia merasa semakin tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, Long Wu, yang mengejar mereka dari alang-alang, membawa sekitar 40 orang bersamanya saat dia berlari. Tak lama kemudian, mereka bertemu jari Koli secara langsung. Itu kamu. Ketika orang-orang dari geng naga laut melihat jari Koli, semua ekspresi mereka berubah. Jari Koli menyilangkan tangan di depan dadanya, terlihat tenang dan tenang, dia tersenyum pada semua orang dan berkata, aku sudah lama menunggu kalian semua tiba, kecepatanmu benar-benar lambat. Kata-kata ini menyebabkan Long Wu mengubah ekspresinya, nak, kamu menunggu kami. Dia memandang Cheng Tao dengan heran, hanya untuk melihat bahwa Cheng Tao juga terkejut. Ia sangat terkejut melihat sosok jari Koli di sini. Jari Koli tertawa, benar, melihat kalian berdua, mencari orang sepertinya sangat melelahkan, apakah kalian membutuhkan bantuanku? Cheng Tao merasa ada yang tidak beres. Dia mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, nak, apa yang kamu mainkan? Tidak, tidak, tidak. Saya dengan tulus di sini untuk membantu kalian semua, bukan untuk bermain trik. Saya bukan anggota grup akrobatik, jadi bagaimana saya bisa bermain trik? Jari Koli masih memiliki senyuman di wajahnya, tatapan acuh tak acuh membuat Long Wu dan yang lainnya gelisah. Secara logika, dengan begitu banyak dari mereka yang berdiri bersama, itu pasti sangat menakutkan. Kebanyakan orang pasti sudah merasa takut dan konyol. Namun jari Koli bahkan tidak bereaksi sedikit pun. Terlalu tidak normal. Apa yang sedang terjadi? Long Wu mau tidak mau melihat ke arah Cheng Tao. Saya juga tidak tahu. Cheng Tao juga bingung. Dia menjawab dengan suara rendah, orang-orang yang aku kirim baru mengirimnya kembali hari ini. Kudengar anak ini tampaknya ahli. Dia juga sangat pandai bertarung. Namun, kabar tersebut belum dapat dikonfirmasi. Hanya saja, dia seharusnya berada di rumah sakit sekarang. Pasti bajingan Cudong yang memberitahunya. Long Wu langsung teringat pada Cudong. Sebelumnya, ketika mereka mengelilingi gedung yang belum selesai, Cudong selalu hilang.
Tapi aku tidak melihat Cudong. Cheng Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang Jericho Lee, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sana, hanya Jericho Lee saja. Mulut Jericho Lee berkedut sedikit, tidak perlu melihat. Hanya aku sendiri, jatuhkan aku dan kamu bisa pergi. Tapi, menurutku kamu tidak akan pernah berhasil, sungguh kata-kata besar yang kamu ucapkan di sana. Orang sombong, kamu tidak tahu tempatmu. Saat dia mengatakan itu, geng naga laut dan sekelompok orang segera mulai mengumpat dengan keras. Senyuman Jericho Lee tidak berubah, hentikan omong kosong, ayo kita lakukan. Jika kamu tidak melakukan apapun, akulah yang pertama. Saat suaranya turun, aura di tubuhnya tiba-tiba berubah. Vital Ki di dalam tubuhnya seperti air mendidih yang mulai bergejolak dengan hebat, memenuhi setiap pembuluh darah di tubuhnya, aura kuat meledak keluar dari tubuhnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, sudut mulutnya melengkung menjadi seringai jahat. Melihat senyuman itu, semua orang dari geng naga laut yang hendak menerkam gemetar. Merasakan niat membunuh yang mengerikan, mereka bergidik dan tubuh mereka membeku di tempat. Niat membunuh itu menyebabkan jantung mereka berdebar kencang, dan tubuh mereka menjadi dingin. Aura ini, merasakan auranya, ekspresi Long Wu mau tidak mau berubah. Dia, yang telah hidup di ujung pedang sepanjang tahun, secara alami merasakan betapa mengerikannya niat membunuh itu. Dia telah berinteraksi dengan beberapa orang, tetapi dia belum pernah merasakan niat membunuh seperti ini dari orang lain. Ini jelas bukan aura yang bisa dimiliki oleh anak biasa. Dalam kepanikan, Long Wu segera memerintahkan anak buahnya, kalian semua, serang. Jatuhkan dia. Brengsek. Pergi. Bunuh bajingan ini. Para penjahat mengertakkan gigi, mengumpulkan keberanian, mengambil senjata atau mengacungkan tinju, dan menerkam ke arah Jericho Lee. Wajah Jericho Lee menunjukkan rasa jijik, dan senyumannya perlahan berubah menjadi dingin, karena kalian semua terburu-buru untuk mati, maka aku harus memenuhi keinginan kalian. Segera, sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya berdiri seperti hantu. Dengan kecepatan kilat, dia muncul di depan seorang penjahat dan mencubit lehernya.